Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, selamat siang saya ucapkan kepada pembina Himpunan Mahasiswa Elektro yang sekaligus pemateri kita hari ini, yaitu Bapak Ana Agung Ngurah Amrita STMT, Ketua Himpunan Mahasiswa Elektro, serta hadirin dan teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan hadir di acara sosialisasi kerja praktek pada hari ini yang kita laksanakan secara daring melalui Room Webex Meeting. Baik, selanjutnya adalah pemaparan materi terkait kuliah praktek. Saya serahkan kepada pemateri hari ini. Untuk itu, kepada Bapak Amrita, saya persilahkan. Terima kasih nggih, Surya. Suratnya tidak bisa didengar nggih, Dede? Sudah bisa, Pak. Ya. Ya, jadi ini 48 orang ya. Jadi mudah-mudahan dari 48 ini nantinya akan bisa membantu untuk menginformasikan lagi ke teman-temannya seperti apa sebenarnya KP ini ya. Artinya begini, kenapa saya juga lupa ngelapor sama Pak Kobrodi kegiatan ini karena dulu waktu adik-adik ada sosialisasi MPKM mungkin kemarin beberapa waktu yang lalu itu sebenarnya rencananya saya diikutkan di sana entah karena gimana waktu itu karena mendadak atau bagaimana tidak jadi gitu loh. Jadi malah saya tahunya dari ketua himpunan bahwa sosialisasi itu udah jalan begitu. Ya makanya saya juga akhirnya mencoba juga menginisiasi agar sosialisasi ini jalan. Sebenarnya saya mengundang juga Pak Diafari untuk ikut, tapi Pak Diafari kebetulan lagi ada tugas tim ahli di tower ya. Jadi saya dia enggak bisa hadir gitu. Ya, jadi seperti ini. Kemudian adik-adik juga perlu saya informasikan, sejak saya terlibat di kelas KP ini mungkin 2 semester terakhir ini, dan juga ini sebentar saya sedang buka si Raisa juga ini biar tidak salah posisinya ya. Sebentar saya sambil sebentar sambil nunggu teman-temannya saya mau mencari surat tugas saya dulu gitu loh. Sebentar ya sambil jalan ya biar tidak gini nanti biar enggak dasarnya ada gitu loh ya. Jadi biar saya sedikit memposisikan diri jadinya gitu loh. Ya, sebentar sampai saya cari ya.
Ya, dia. Ada dia. Ya sudahlah, nggak usah lah dilihat itu. Baik ya adik-adik ya, saya lanjutkan lagi ya. Jadi gini, apa namanya, pengalaman yang sudah-sudah yang kemarin ini, banyak kejadian di adik-adik ini, eh, kakak-kakak adik-adik sudah mengikuti kerja praktek, sudah mengambil kerja. Suara saya ada dengar lagi ya? Ya, halo. Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi kakak-kakak adik-adik yang angkatan 21 mungkin 20 ya, ada 20, 21 kemarin. Jadi dari sejak saya mengajar itu ada kejadian seperti ini. Banyak yang sudah mengambil kerja praktek, tetapi tidak bisa menyelesaikan tepat waktu. Ya, sehingga KP-nya ini molor-molor. Kemudian lagi yang ada tren yang terakhir ini, satu semester terakhir ini kembali KP ini menurut saya menjadi masalah karena adik-adik yang bersamaan mengambil KP dengan capstone itu lebih mengutamakan capstone-nya daripada KP-nya. Padahal ada yang sudah uh, melakukan kerja praktek tapi tidak menyelesaikan laporannya, tapi lebih menitik beratkan pada capstone-nya. Ya, permasalahannya yang timbul dengan kejadian-kejadian ini, akhirnya ketika adik-adik memproses uh, bimbingan atau malah ada yang belum mengurus uh, surat tugas siapa yang akan membimbing kerja prakteknya, ada kejadian-kejadian kayak begitu, jadilah yang kejadian yang seperti sekarang ini. Ya, nah di sisi kami banyak dosen sudah komplain tidak mau membimbing karena KP-nya sudah berjalan lama, jadi sudah tidak KP lagi di tempat itu, kemudian sekarang mau bimbingan untuk menyelesaikan laporan, begitu. Ada kejadian-kejadian seperti begitu. Dan jadi beliau-beliau ini tidak mau membimbing, akhirnya terpaksa dialihkan lagi. Nah, itu di sisi kami di dosen sudah banyak yang menolak begitu. Dan berikutnya dari adik-adik yang saya kasihankan sebenarnya dengan kondisi itu sudah kerja praktek, kemudian KP-nya dibuat berlarut-larut seperti itu, ya berdampak juga akhirnya terhadap capstone-nya sendiri.
Karena KP-nya ini sekarang aja banyak yang sudah KP, yang sekarang ngambil KP, katakanlah di kelas saya, yang saya tahu di kelas saya, kemudian di kelasnya Pak Diafari, sampai hari ini yang maju untuk seminar KP itu bisa dihitung. Tidak lebih dari 10 orang, kurang dari 10 orang yang maju. Makanya coba adik-adik bisa bayangkan apa yang terjadi di situ. Satu kelas KP katakanlah 26, 27 orang. Sekarang yang baru maju dari kelas saya dengan Pak Diafari itu lebih dari 10 orang. Berapa persen itu sudah tidak bisa uh, apa namanya? Tidak akan bisa kami proses untuk mendapatkan nilai KP semester ini. Begitu. Ya. Nah, kalau tidak bisa berarti kalau mengingat aturan-aturan yang dulu SKKP itu diperpanjang hanya boleh sekali, waktu itu 3 bulan. Kemudian berikutnya kebijakan Pak Koprodi, Pak Gede, akhirnya dijadikan 6 bulan dan itu tidak ada perpanjangan. Nah, tetapi ya seperti inilah kejadiannya, gitu. Makanya kacau sekali KP ini sebenarnya sampai berjalan sampai saat ini. Makanya saya mencoba menginformasikan sekarang ke adik-adik, mumpung sebentar lagi akan libur, saya menginisiasi ini dengan berkoordinasi dengan ketua himpunan dan himpunan, akhirnya bisalah kita mulai hari ini. Ya, jadi itu kendala-kendala KP kita sampai saat ini. Tapi ini harus adik-adik lewati gitu loh. Jadi tidak bisa ditawar. Jadi harus, kecuali adik-adik punya, sekarang ada juga konversi. Nah, di konversi ini perlu syarat khusus lagi. Kemudian ada yang MBKM bisa juga dikonversi, tapi tidak semua bisa dikonversi. Nah, ini yang proses-proses ini yang perlu kita segera clearkan. Ya, saya sudah koordinasikan dengan Pak Koprodi. Kami berusaha akan menyelesaikan ini mungkin di semester ini. Jadi sampai di liburan kita akan coba memproses panduan KP yang sebentar saya akan share ini, sehingga mulai adik-adik semester depan biar seperti apa KP-nya itu bisa berjalan lancar gitu. Ya, intinya seperti itu harapan kami. Ya, nanti yang saya mau informasikan di sini ke adik-adik, sebenarnya kalau bisa sekarang saya share dulu screen gini ya, terkait dengan yang saya dapatkan dari pendahulu sebelumnya. Jadi saya dapatkan dari koordinator KP sebelumnya. Ya. Nah, ini sebenarnya KP kita, ini sebenarnya panduannya itu sebenarnya sudah ada sudah dilihat ya screen-nya ya? Sudah? Sudah, Pak. Ya, jadi kita punya panduan KP itu sebenarnya 2013. Ya, nah itu pada waktu itu dibuat pada ketua TPPM-nya itu Pak Yanu, beliau sekarang sudah pensiun, pada kepengurusan periode pengurusan Kajur kita itu Pak Setiawan. Ya, ini pertama kali dibuat. Kemudian ada revisi tahun 2017, ya. Nah, ini pada saat periodenya Pak Aryastina jadi Koprodi. Dan sampai sekarang kita masih rancu. Jadi kita menggunakan ini, tetapi sudah ada yang dimodif gitu loh. Ya, banyak nih kalau adik-adik baca mungkin di panduan itu, contoh lah yang saya katakan yang paling jelas di situ adalah kalau dulu itu kan masih menggunakan buku, ya, masih mengumpul buku. Sekarang adik-adik tidak mengumpul buku kan. Nah, buku yang dikumpul itu ada A5 dalam format A5 begitu. Sekarang ini sudah tidak. Jadi itu aja satu sudah bikin kacau. Ya, nah sekarang bagaimana kita mengacu di sini? Bagaimana cara penulisan adik-adik yang benar? Itu sudah tidak bisa kita pakai lagi. Gitu. Makanya ini dari 2017 sampai sekarang itu tidak ada panduan yang jelas sebenarnya untuk KP kita. Ya, makanya saya berharap mudah-mudahan bisa diselesaikan di
libur semester ini, sehingga adik-adik yang akan mengambil KP semester depan sudah jelas seperti apa nanti harusnya membuat laporan, berproses KP. Ya, jadi ini. Nah, kemudian dari proses ini ada lagi yang kalau saya lihat ini SOP KP revisi gitu judulnya. Makanya saya enggak tahu saya ini tanggal berapa sebenarnya dibuat. Karena tidak ada di sini ininya. Yang ada seperti tadi itu tidak ada tanggal di proses kapan. Tapi ini judulnya update daripada yang kemarin, yang tadi itu. Jadi seperti itu, makanya bingung nanti adik-adik pasti bingung juga kalau bagaimana melaksanakan ini. Tapi saya ingin menginformasikan yang standar saja, karena adik-adik mungkin sebentar lagi akan libur, mungkin akan ada yang mengambil KP di situ, biar adik-adik tidak bingung seperti apa harusnya berproses. Begitu, mungkin sampai di situ yang saya informasikan sekarang. Biar kita punya apa namanya guide, adik-adik punya guideline dan kami menyiapkan formatnya seperti yang sebentar saya sampaikan gitu. Ya, jadi itu yang kami siapkan. Jadi saya dengan Pak Diafari mencoba membuat Google Form di situ sehingga adik-adik bisa berproses gitu. Nanti saya tunjukkan juga Google Form, isi Google Formnya dan persyaratan apa yang harus adik-adik penuhi. Ya, nah jadi seperti itu adik-adik kondisi kita memang perlu dibenahi lagi, perlu disempurnakan lagi sehingga akan memberikan kenyamanan di dua sisi baik dari adik-adik maupun kami selaku dosen bukan nantinya akan jadi pembimbing KP adik-adik, penguji KP adik-adik sehingga jelas kita aturan main kita seperti apa gitu. Ya. Nah, baik kita akan mulai. Jadi saya ingin menginformasikan bagaimana adik-adik berproses ketika melaksanakan KP. Sebenarnya ada 4 tahapan di sini. Di sini proses yang pertama itu adalah adik-adik melakukan permohonan tempat kerja KP. Ya, ini proses pertama. Kemudian akan ada proses kedua, itu ada proses pengurusan surat tugas kerja praktek. Jadi ini artinya surat tugas kerja praktek ini adalah surat tugas siapa yang nantinya akan menjadi pembimbing kerja praktek adik-adik. Ya, berikutnya di sini akan ada pelaksanaan dan pelaporan kerja praktek. Jadi ini adik-adik sudah membuat bukunya. Ya, membuat buku mulai berproses, merangkum apa yang dilaksanakan dalam kegiatan kerja praktek. Dan terakhir di sini nanti akan ada pelaksanaan di sini seminar dan pelaporan hasilnya gitu. Ya, jadi ada 4 tahapan sebenarnya ketika adik-adik akan melakukan kerja praktek. Ya, nah yang ingin saya tegaskan ke adik-adik ini adalah yang pertama ini aja dulu. Ya, ya, jadi seperti ini. Jadi ketika adik-adik merencanakan kerja praktek, ya, adik-adik merencanakan kerja praktek, adik-adik harus mempunyai persyaratan ini kita tetap masih pakai. Jadi syarat minimalnya adalah 100 SKS lulus. Ya, 100 SKS lulus. Ini kalau adik-adik sudah memenuhi syarat ini, silahkan mengikuti kerja praktek ini. Ya, nah kemudian dari sini adik-adik akan lebih bagus sebenarnya adik-adik melakukan pendekatan kemana akan melakukan kerja praktek. Ya, karena kalau melalui administrasi saja prosesnya akan seperti ini. Ketika adik-adik memang memenuhi syarat, sudah bisa mengambil kerja praktek, adik-adik akan minta surat pengantar ke prodi. Ya, jadi surat ini adik-adik mintakan di admin prodi, nanti akan dibuatkan kemana adik-adik mau melaksanakan kerja praktek. Itu nanti dari prodi akan memproses surat permintaan adik melakukan kerja praktek ini, karena di situ akan ditandatangani oleh Koprodi, dari Koprodi baru akan dibawa ke dekanat. Jadi surat pengantar itu
itu akan ditandatangani oleh dekan, karena Koprodi tidak punya wewenang keluar dari institusi. Jadi yang pimpinan terendah yang bisa memberikan adik-adik pengantar untuk melakukan kegiatan keluar kampus itu adalah dekan. Nah, jadi surat inilah yang nanti adik-adik akan terima, adik-adik akan bawa ke tempat di mana adik-adik akan melaksanakan kerja praktek. Nah, makanya saya sampaikan tadi, di mana adik akan melakukan kerja praktek, lebih bagus diadakan pendekatan dulu. Karena ini prosesnya seperti tadi, adik mengajukan, diproses di prodi, tanda tangan dari Pak Koprodi, baru ke dekanat, baru akan adik terima lagi surat itu untuk diantarkan ke tempat adik akan melakukan kerja praktek. Itu prosesnya perlu waktu. Nanti kalau adik-adik di situ belum pasti, surat ketika adik ke sana tidak diterima, balik lagi. Kan begitu jadinya, akan makan waktu di situ. Makanya saya sarankan lebih bagus kalau memang adik-adik berencana kerja praktek, lebih bagus didekati dulu kemana adik-adik akan melaksanakan kerja praktek gitu. Jadi nanti kalau memang ada modelnya ada slot untuk melakukan kerja praktek di situ, jadi lebih pasti bahwa surat yang nanti adik akan proses ini akan diterima langsung di tempat adik magang, sehingga adik-adik bisa melakukan proses magang itu di situ atau kerja praktek itu di situ. Jadi tidak akan bolak-balik. Jadi kalau belum pasti itu kan kemungkinan ditolak kan ada. Ya, bisa dipahami sampai di situ. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini, nanti biar tidak terlalu jauh saya bercerita, nanti nanyanya di depan gitu. Ada pertanyaan dulu? Paham? Jadi alur pertama yang harus dilakukan ketika akan melakukan kerja mengajukan permohonan kerja praktek. Paham? Paham. Sudah paham, Pak. Ya, baik. Nah, jadi kalau sudah paham, jadi surat yang keluar dari dekanat ini, yang ditangani oleh dekan ini, akan diberikan ke adik untuk dibantu mengantarkan ke perusahaan, gitu. Ya, ini bisa lebih bagus sih, makanya tadi saya katakan kalau memang adik punya tempat praktek, lebih bagus adik yang gini, yang mengantarkan, jadi prosesnya kan lebih cepat daripada kalau ini diantarkan ke perusahaan oleh via pos gitu misalnya, kan lebih lama waktunya. Ya, nah kemudian kalau pendekatan ini tadi sudah ada, jadi pihak perusahaan juga akan menerima surat adik-adik dan mempermaklumkan bahwa diterima itu akan lebih cepat. Kan begitu. Jadi ini akan ada balasan persetujuan kerja praktek. Ya, begitu nanti. Nah, di sini pasti adik-adik nanti akan diberikan lagi surat dari perusahaan ini bahwa adik-adik diterima. Nah, surat ini adik bawa lagi kembali ke prodi. Ya. Nah, ini. Surat balasan ini kalau via surat dia pasti akan diterima di-share balik ke fakultas. Kalau adik yang bawa nanti akan lebih cepat. Jadi surat ini sudah langsung bisa diaplikasikan. Artinya surat ini bisa adik jadikan bukti bahwa adik sudah siap untuk melakukan kerja praktek dan siap untuk melakukan proses berikutnya. Ya. Ya, jadi ini sudah adik pegang. Kemudian, nah di sini adik-adik akan membawa surat persetujuan dari ini. Nah ini masih berlaku ini. Jadi mahasiswa akan mendaftar. Nah setelah adik mendapatkan ini, adik harus mendaftar secara online disimaknya adik-adik. Tadi saya dapat nanya ke Bu Sur. Jadi disimak KP itu, adik-adik akan mengupload, nanti mensubmit bukti bahwa adik diterima di tempat itu. Jadi ini masuk ke simak KP. Ya, simak KP-nya adik-adik. Jadi di situ adik-adik akan mensubmit bukti bahwa adik-adik sudah mendapatkan tempat magang. Ya, bisa diterima sampai di situ? Sudah?
Jadi ini proses permohonan tempat kerja KP sudah selesai sampai di sini, sampai adik mengisi SIMAK, kan begitu. Nah, berikutnya di sini kalau adik sudah dapat ini, saya dengan Pak Diafari mencoba menggagas. Nah, di sini ini setelah adik mengupload di sini, disinilah kejadiannya miss-nya setelah adik selesai mengisi SIMAK ini kan harusnya mengurus SK kerja praktek. SK kerja praktek ini maksudnya adik-adik akan diberikan pendampingan dari prodi, siapa yang akan membantu memilihkan topik di tempat kerja praktek itu, kemudian membantu adik-adik menyelesaikan laporan kerja praktek. Jadi di situ akan ditentukan dosen pembimbing. Ya, nah disinilah yang miss sekarang ini. Adik-adik menurut Bu Sur, ya di admin jurusan, di situ memang benar sudah mengisi ini. Jadi SIMAK KP ini sudah benar. Tetapi adik-adik tidak melanjutkan pengurusan SK-nya. Jadi memohonkan pembimbing. Jadi adik-adik bekerja praktek sendiri tanpa bimbingan. Jadi kemudian selesai tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Begitu. Karena adik-adik tidak baca SOP-nya yang ini, kalau pun ada meleset dari sini SOP yang karena tadi saya sampaikan bahwa SOP kita ini masih perlu disempurnakan. Walaupun meleset harusnya kan ada pertanyaan di situ. Kemana saya harus melanjutkan mencari SKKP atau gimana? Itu tidak ada pertanyaan seperti itu. Adik lanjut aja ke melaksanakan kerja prakteknya sampai selesai, kemudian sudah selesai juga tidak tahu harus mengapain. Nah, itu yang terjadi. Ya, nah makanya dari semester yang lalu ya melalui PA saya, jadi ada beberapa mahasiswa di bawah saya yang memang akan mengambil KP. Jadi dia mempertanyakan bagaimana proses KP ini. Jadi disitulah saya membuat grup WA yang isinya mahasiswa-mahasiswa yang bisa dirangkul untuk mengambil kerja praktek. Karena banyak kan dari adik-adik ini yang mengambil kerja praktek di liburan ini, tapi tidak tahu harus seperti apa. Nah, disitulah saya coba buat bimbingan kerja praktek itu, dan kemudian dibantu dengan Pak Diafari kan mencobalah membuat Google Form di situ yang untuk bisa adik-adik diproses gitu. Jadi KP-nya adik-adik bisa kita siapkan pembimbing yang nantinya kita akan tugaskan untuk untuk menjadi pembimbing adik-adik. Jadi sifatnya pada waktu liburan ini, kesepakatan saya dengan Pak Poprodi kemarin. Jadi di sini kami akan memberikan adik-adik pembimbing, tetapi belum di SK-kan. Jadi ada surat pengantar dari saya atau Pak Diafari atau Pak Diana akan diberikan ke adik untuk menghadap ke dosen yang siapa kami tunjuk, begitu. Ya, nah dari situ adik-adik bisa berproses sudah dengan beliau, tetapi SK-nya mulai aktif untuk secara administrasi itu mulai di awal semester. Karena ini terkait dengan kinerja dosen juga. Karena biar masuk di kinerjanya. Kalau misalkan kan ada slot-slot. Kinerja tahun ini, semester ganjil ini akan berakhir di tanggal berapa. Semester genap berikutnya akan mulai awal tanggal berapa, berakhir di tanggal berapa. Nah, jadi biar tidak nanti SK ini muncul di tengah-tengah di antara 2 semester gitu. Gitu. Jadinya makanya saya diskusikan dengan Pak Koprodi, disitulah akan dimulai di awal semester, baru akan di SK-kan dan akan berakhir di akhir semester dan tidak ada perpanjangan. Begitu hasil diskusinya, dan itu akan kami tuangkan pada panduan yang akan kita proses setelah UAS ini. Itu rencananya. Jadi biar adik-adik paham bahwa prosesnya akan terjadi seperti itu. Jadi di awal ini biar adik-adik siap. Ya,
Kira-kira seperti itu, sampai di situ dulu bisa diterima. Ini yang miss-nya di sini. Jadi tidak ada informasi dari adik-adik melakukan kerja praktek ke tim gitu. Nah, coba saya share ininya untuk apa namanya? Bentuk Google Form sudah dilihat ya Google Form-nya. Jadi ini Google Form yang nantinya akan adik-adik isi ya untuk pendaftaran kerja praktek. Jadi ada email, nama lengkap, NIM, kemudian bidang studi di sini akan dipilih konsentrasi adik-adik. Ya. Nah, berikutnya di sini ada kelas. Nah, ini kelas ini boleh adik-adik isi sembarang aja dulu karena kan adik-adik berprosesnya di liburan, belum ada kelas. Jadi bisa asal diisi aja boleh karena ini termasuk wajib diisi, jadi diisi aja. Kemudian lokasi kerja prakteknya di mana? Nah, ini KRS-nya juga sementara pakai KRS lama bahwa adik-adik sudah bisa mengambil ini, mengambil KP. Ya, tambahkan file di sini, kemudian transkrip nilainya berapa sampai saat ini. Sehingga adik-adik bisa dipastikan bahwa adik-adik sudah memiliki 100 SKS itu. Kemudian di sini upload surat terima kerja praktek. Seperti itu. Jadi ini syarat untuk adik ini. Nanti kita akan rubah di sininya yang kelas ini nanti kan setelah pembagian kelas kan bisa ikut berproses. Yang penting sekarang ini adik mendapat pendampingan. Nanti saya akan mengeluarkan model surat seperti ini. Ketika adik-adik sudah mengisi ini, saya akan mengeluarkan surat pengantar ke dosen. Siapa yang akan membimbing adik-adik? Misalkan, ini coba adik-adik bisa lihat di sini. Ini yang terakhir-terakhir ya, adik-adik bisa lihat di sini seperti apa sih kenyataannya yang terjadi di sana, di kakak-kakak kelas adik-adik yang sekarang. Ya kalau kebetulan adik-adik kenal, tidak apa-apa, tapi inilah yang sebenarnya yang membuat saya agak miris dengan kondisi yang terjadi sekarang ini gitu loh. Nah, bisa dilihat ya? Ya, sudah bisa dilihat? Sudah bisa, Pak. Nah, inilah surat penentuan ini yang saya ketika adik-adik mengisi Google Form tadi, nanti karena ini prosesnya masih boleh dikatakan belum maksimal sekali, ketika adik mengisi Google Form, tolong siapa nanti yang akan gini, tolong dikoordinasikan, dibuatkan satu grup WA, jadi di situ adik-adik yang mau ngambil-ngambil KP, silakan bergabung di situ. Nanti disitulah diinfo, biar saya tidak satu orang japri ke saya bahwa akan sudah dapat tempat magang minta pembimbing, itu biar enggak bingung saya karena terlalu banyak yang masuk. Makanya dibuatkan satu grup siapa yang akan ngambil kerja praktek. Nanti di situ disebutkan bahwa adik-adik sudah mensubmit Google Form-nya sehingga bisa saya data siapa-siapa aja yang sudah mengambil. Ya, jadi itu. Nanti akan saya buatkan surat pengantar seperti ini.
Ya, misalnya ini nama adik-adik ala begini-gini, nanti di sini ada nama instansi perusahaannya, alamat perusahaan ini kan saya yang buat, nanti ada data yang adik masukkan di situ. Nah, ini bisa adik-adik lihat di sini. Ini misalkan ini kebetulan baru dia KP, sehingga ini kejadiannya kalau ceritanya ini kakak kelas adik-adik ini mungkin ada di sini ya, Bu Pindar ada di sini apa tidak? Jadi ceritanya bahwa berapa kali ditolak tempat KP-nya gitu. Makanya saya bisa bercerita ke adik-adik seperti tadi. Sampai akhirnya baru dapat tempat KP sekarang. Tapi sekarang mau ngejar saya lagi untuk biar bisa bagaimana bisa capstone-nya maju gitu. Kan jadi semua kacau di sini jadinya. Jadi KP harus dikerjakan, kemudian capstone harus diginikan juga. Karena capstone itu akan berkaitan dengan kelulusan adik-adik dan pembayaran SPP kan. Nah, mintalah semua biar cepat-cepat sekarang gitu loh. Nah, seperti inilah. Jadi saya akan mengeluarkan surat seperti ini. Nanti surat ini adik bawa ke pembimbing ini, yang pembimbing yang saya rekomendasikan. Di sini juga saya merekomendasikan ini berdasarkan konsentrasi adik-adik. Saya akan pilih dari beberapa dosen itu berdasarkan SK pengajar yang diberikan dikeluarkan oleh prodi. Jadi di situ saya akan pilih, jadi saya urut dari atas yang sistem tenaga siapa nomor 1, 2 dan seterusnya. Kemudian yang elektronika siapa juga nanti kan kami pilih sesuai dengan konsentrasinya. Begitu. Sampai di sini bisa dipahami. Jadi adik-adik harus seperti apa ketika adik-adik sudah memulai KP ini. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Bisa diterima? Halo? Gimana adik-adik? Bisa diterima ya? Bisa, Pak. Ya, kalau sampai di sini sebenarnya adik-adik sudah bisa berproses. Yang riskan itu sebenarnya di proses tadi itu. Setelah adik-adik dapat tempat praktek, kemudian dapat diizinkan, artinya dapat surat bahwa sudah bisa melakukan kerja praktek. Di sini yang miss-nya. Jadi adik-adik tidak mencari dosen pembimbing ini. Ini sudah kejadian sudah banyak di sini bahwa dosen adik-adik tidak mau membimbing adik-adik karena ini waktu kerja prakteknya ini sudah kedaluarsa. Dan adik boleh percaya atau tidak, sekarang di data saya itu ada kakak kelas adik-adik yang sudah melakukan kerja praktek awal tahun ini bahkan akhir tahun lalu sudah melakukan kerja praktek sampai sekarang belum menyelesaikan laporan kerja prakteknya. Makanya ini membuat kita bingung. Saya sudah coba sosialisasikan terus-terusan kegiatan ini dan sampai kemarin Pak Kuprodi masih membijaksanai bahwa adik-adik bisa mengambil kerja praktek yang lama itu dijadikan laporan asalkan ada yang mau membimbing. Gitu. Asalkan ada yang mau membimbing. Kalau tidak ada yang membimbing ya harus awal lagi. Kan begitu jadinya. Berikutnya ada kejadian juga. SK-nya sudah habis. Sudah semester lalu sudah saya bantu. Perubahan SK tahun semester lalu itu harusnya semester lalu ya akhir tahun lalu itu 3 bulan dan bisa diperpanjang 1 kali lagi 3 bulan sehingga jadi 1 semester. Tahun lalu sudah dibijaksanai oleh Pak Koprodi itu masih jadi kalaupun pada waktu itu adik-adik kakak kelas adik-adik tidak menyelesaikan laporannya diberikan kebijakan oleh Pak Koprodi akhirnya SK-nya diperpanjang. Dan diperpanjangnya tidak tanggung-tanggung 1 semester seperti yang saya sampaikan. Ternyata tidak selesai juga begitu. Nah yang sekarang ini udah kejadiannya akan seperti itu.
sudah SK-nya 6 bulan tidak selesai. Nah, saya tidak tahu kebijakan dari Prodi ini akan seperti apa. Apakah masih diberikan tetap seperti itu, artinya menggunakan kondisi kerja praktek yang kemarin, bisa dibuatkan laporan atau tidak, itu saya tidak tahu kebijakan Prodi. Karena sekarang adik-adik kan sudah tahu bahwa masa ini adik-adik, apa namanya, masa kuliah adik-adik kan kalau dulu 7 tahun, sekarang kan jadi 8 tahun. Kan begitu. Jadi itu apakah masih akan dibijaksanai, boleh menggunakan itu, tapi yang jelas dosen banyak yang sudah nolak begitu. Dan kemarin juga ada yang mau memperpanjang semester ini, mau memperpanjang, saya diskusi dengan Pak Koprodi, hasil diskusinya seperti ini. Syaratnya SK itu bisa diperpanjang kalau SK kemarin yang sebelumnya itu mau ditandatangani atau mau diproses lagi oleh pembimbing yang bersangkutan kemarin itu. Misalnya sekarang ini misalnya Pak Cok, ini sudah mati SK ini, sudah tidak bisa dipakai lagi gitu SK-nya. Pak Cok mau lagi membimbing si A ini untuk melanjutkan kerja praktek itu, baru mau dikeluarkan SK-nya dari Koprodi. Jadi ada di note di SK yang kemarin itu bahwa dosen bersangkutan masih mau menerima mahasiswa ini untuk melanjutkan bimbingan kerja prakteknya. Kalau tidak mau diterima oleh dosen itu, berarti ini sudah gugur, tidak bisa lagi diperpanjang SK-nya. Jadi adik-adik otomatis akan mencari tempat KP baru lagi. Karena tidak mungkin dipindahkan. Karena yang membimbing di awal seperti itu, kemudian pembimbingnya sudah tidak mau, akhirnya kan sudah tidak bisa, udah putus gininya jadinya. Cerita dari TA itu seperti apa kan sudah putus. Jangan adik-adik juga berpikiran bahwa si dosen ini tidak mau karena memang SK terlambat. Tidak, karena memang selama itu tidak ada pendekatan begitu. Jadi sudah tahu ini SK-nya mau mati, tidak ada mau melanjutkan bimbingan, jadi sepertinya tidak ada apa-apa gitu loh. Jadi ketika mau ditegaskan seperti ini, baru ngejar biar cepat bimbingan biar bisa selesai. Jadi itulah yang menyebabkan kejadian-kejadian seperti ini, kacaunya di KP ini gitu loh. Jadi harapan saya dengan saya menginformasikan sekarang ini ke adik-adik, harapan saya tidak ada kejadian-kejadian seperti ini lagi, sehingga adik-adik bisa berproses dengan baik. Penentuan pembimbing kerja praktek adik-adik bisa diproses lebih awal, sehingga bisa mendampingi adik-adik ketika adik-adik melakukan kerja praktek. Itu intinya. Bisa diterima? Bisa, Pak. Ada pertanyaan kira-kira? Gimana kira-kira? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, sebenarnya ini inti yang saya ingin sampaikan. Nanti kita akan, karena setelah itu kan pasti akan ada sosialisasi lagi ke adik-adik, baik karena sudah ada pembimbing kan sudah adik-adik bisa berproses. Kemudian akan ada sosialisasi lagi setelah ini terkait dengan format laporan dan lain sebagainya yang sudah direvisi sesuai dengan yang baru. Begitu. Jadi itu saya mau proses belakangan gitu loh. Sehingga artinya belum diputuskan oleh Pak Koprodi, oleh teman-teman dosen yang lain, sudah saya sampaikan, berarti kan tidak ada guna. Nanti berubah lagi kan kacau adik-adik. Yang penting sekarang ini proses sampai adik-adik mendapatkan pembimbing, itu intinya dulu. Ya. Bisa diterima ya? Bisa? Bisa, Pak. Ya. Jadi seperti itu. Sekarang kira-kira kalau enggak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan gitu. Biar tidak ada lagi kejadian yang seperti ini. Dan seperti tadi yang saya harapkan ketika saya memulai
sosialisasi ini, adik-adik yang jumlahnya 53 ini bisa menyampaikan ke teman-temannya yang mau buat KP, apa mengajukan KP sekarang, coba buat grup lah. Ya, buat grup bersama-sama, jadi masukan saya, Pak Diana, Pak Diapari di situ, nanti biar bisa adik-adik ada yang perlu dipertanyakan, nanti kami bisa jawab seperti apa harusnya. Kemudian adik-adik akan mengurus setelah apa mungkin dalam proses itu baru adik-adik ada pertanyaan lagi silahkan. Jadi di situ kita bisa gini, jadi biar tidak satu orang japri ke saya jelaskan, ntar ada lagi yang lain japri lagi gitu loh. Biar tidak seperti itu. Cobalah diginikan. Apa di masing-masing angkatan mungkin mudah-mudahan di sini angkatan yang berbeda, kemudian apa namanya pembimbing yang berbeda, PA yang berbeda, sehingga diinformasikan begitu, sehingga buat wadahnya satu di grup apa KP semester apa nih nanti semester depan ini. Jadi semester depan ini semester kalau sekarang Juni berarti semester ganjil ya, semester depan semester ganjil 2024 gitu misalkan. Kan buat gini. Jadi sehingga bisa informasinya bisa adik terima. Jadi pertanyaan yang menjadi masalah adik-adik mungkin ditanyakan sama temannya, informasinya masuk gitu. Dan saya juga bisa menjelaskan tidak berulang-ulang gitu. Ya. Bisa diterima ya? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Pak. Ya. Tolong dibantu nih nanti kalau tapi gini Surya atau Surya angkatan berapa Surya? Saya angkatan 23, Pak. Oh, 23 ya. Kalau ini angkatan 20, 21 coba dibuatkan jadiin satu aja. Kalau memang mau mengambil KP semester depan ini, silakan dibuatkan salah satu orang mengambil inisiatif buatkan grup gitu nanti siapa yang dengar temannya gini biar join langsung di situ, biar join langsung di situ. Karena yang kemarin ini ada apa ini bimbingan KP ya gitu disebut ya. Bimbingan kerja KP 2000 ini pesertanya berapa orang nih? Ini ada 56 orang di sini yang ambil KP di semester itu. Gitu. Jadi disinilah saya share juga apa namanya penentuan pembimbing KP-nya saya share di sini sehingga artinya tidak kececer kemana-mana, pertanyaan juga tidak kececer, ininya informasinya juga tidak kececer gitu. Ya, bisa diterima ya. Swastiastu, Ya, Pak. Surya, Izin tolong bertanya. diginikan kalau memang ada pertanyaan, tolong dibantu. Kalau gini, kalau enggak ya kita sudahin sampai di sini gitu. Kalau enggak ada pertanyaan gitu, biar enggak berlama-lama juga adik-adik mungkin ada kegiatan lain lagi. Pak, izin bertanya. Oh, oke, silakan. Perkenalkan Tiang Arya Ditya, Ketua PPKHME ini izin bertanya, Pak. Kayak misalkan nanti tuh kan ada untuk konversi gininya SKS Nike 12 SKS dibilang sama Pak Budi Astra. Nikenya kalau misalkan KP Nike dikonversi Nike ada syaratnya Nike Pak atau gimana? Ya, kalau yang sudah berjalan ya nanti coba kita akan formulasikan dengan bagus karena ini ada proses yang tidak berjalan. Ya, artinya ketika sekarang ini kan ada beberapa orang yang mau mengkonversi itu, dia sudah tahu posisinya akan mengkonversi KP, kan begitu kan ya? Ya. Nah, dia tidak masuk kelas gitu loh. Jadi dia tidak masuk salah satu kelas KP itu. Jadi dia kan tidak terdetek di situ bahwa dia sudah ngambil apa namanya dia berproses di KP atau tidak. Kalau menurut Tiang sebenarnya bagusan ikut tetap mendaftar KP. Nanti disampaikan di kelas bahwa ini saya akan mengkonversi. Kan begitu. Nanti kan ditandai di kelas KP ini bahwa oh si A ini konversi. Kan begitu. Nah dosen ini juga punya data. Yang dikonversi itu apa dipakai dasar. Misalnya adik-adik ikut ini kegiatan kemahasiswaan. Misalnya ada lomba yang adik ikutin. Kan
buktinya itu bisa dikumpul. Jadi di kami ada datanya kan begitu. Di dosen-dosen pengampu itu datanya ada gitu loh. Nah sekarang ini tidak seperti itu. Saya konversi jadi tidak ada ceritanya. Jadi menghilang begitu saja. Tidak pernah datang di kelas. Tidak pernah menginformasikan. Dulu pernah di kelasnya sendiri. Mungkin bukan semester ini. Semester lalu mungkin ya. Ada yang ikut model adik gitu ya, ikut PKM atau apa gitu, ada kegiatan apa dia ikut, kemudian dikonversilah KP-nya. Dia tidak pernah datang ke tempat yang gitu loh, ke kelas. Tapi sudah kita coba hubungin ini berapa kali lewat korti gini tidak datang. Akhirnya ternyata bukti bahwa dia mengkonversi itu masuk begitu saja ke admin prodi, diberikanlah oleh admin nilai di situ sesuai dengan yang waktu itu Pak Budi jadi WD3, dimasukkanlah nilainya sesuai dengan itu. Ya sudah saya ganti aja, tak hilangin nilai itu, tak ganti dengan D gitu, karena tidak pernah muncul di kelas, tak pernah ngomong gitu. Yang ganti nilainya dengan D baru dia bingung dia gitu. Ya biar ada alurnya, begitu sih maunya Tiang. Kalau nanti Tiang sampaikan ke ini pada waktu sosial apa namanya pembuatan ini. Jadi biar masuk datanya itu bahwa orang ini sudah mengambil kuliah ini di bawah kelasnya siapa gitu loh. Ini kan tidak. Jadi dia lewat tahunnya udah nilai muncul aja gitu. Gitu loh. Ya, paham ya ini? Iya, paham Pak. Berarti kan karena nikahnya KP nikah kan markul umum, Ya. Tiang tidak berpikir nikah tetap nikah join di kelasnya gitu, datang gitu. Ya. Juga kegiatan PPK nikah kan nggak ya kan karena kegiatan nikah sampai bulan September. Kita juga ke desa nikah setiap hari kegiatan besar tuh Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Bisa juga ntar Senin, Selasa, Rabu tuh bisa kuliah gitu. Juga kebetulan UKM ini main dekat di saya di Aben Semal. Jadi kalau dibilang juga jauh nggak terlalu jauh gitu. Karena sama aja kalau yang kan dari Denpasar, kalau sama aja kayak berangkat ke bukit dia. Ya. Gitu. Ya itu dah. Mungkin bagi kondisi yang lain itu udah maksudnya Tiang kan ini artinya ada formalitasnya bahwa dia mengambil kuliah KP, itu intinya gitu loh. Oke, nanti bentuk laporannya yang belum bisa pastikan seperti apa. Harusnya ada sama juga orang teman-teman adik-adik yang mengambil PKK mengambil ini magang ini MBKM itu. Kan ada magang yang memang bukan di MSIB ya. Jadi memang dia magang, itu bisa juga dikonversi menjadi KP. Nah paling tidak di kelas ini kita tahu bahwa anak ini pernah mengambil KP, kan pernah mengambil magang, kan mungkin bisa kita sharing kan di kelas, mungkin pada waktu presentasi dia bagaimana dia magang, jadi ada informasi tambahan bagi yang lain kan begitu. Kan gitu karena KP ini kan sebenarnya membuka wawasan adik-adik. Ya. Kalau adik-adik lihat di panduan yang lama itu, KP itu sebenarnya tujuannya biar bisa di sisi adik-adik bisa melihat bagaimana sih kita bekerja nantinya sesuai dengan profesi masing-masing. Kan itu intinya sebenarnya. Ya tadi aja juga Pak Cok kan sama Pak Arto tadi yang ada seminar KP. Jadi dipertanyakan di situ, adik-adik ini ngapain di sini? KP sekian lama di situ, apakah hanya datang untuk melihat, kemudian jalan-jalan begitu. Apa yang dilakukan itu kita gini kan, jadi kita ingin lihat kedalamannya pada waktu melakukan kegiatan itu seperti apa di sana. Apa sih sebenarnya manfaatnya yang didapat, itu loh. Sebenarnya itu kan kembali ke adik-adik sendiri kan, bukan memberatkan orang nanti juga kita kerjakan seperti itu gitu kok. Ya. Sama kita seperti Tiang misalnya contohnya kita di power, kalau kita ngambil instalasi ya kan kita harus tahu bagaimana caranya motong kabel, masukkan kabel, kan harus tahu kan. Kalau kita hanya nonton ke sana datang lihat begitu saja kan kita enggak tahu, tamat nanti mau disuruh masang kan enggak bisa gitu loh. Ya. Jadi seperti itulah contohnya gitu loh. Ya. Kebetulan juga Nike UKM-nya buat alat Nike Pak. Jadi semua konsen itu tercover untuk power tuh dapat juga menginstalasi gini panel otomatis nih kemarin juga udah dapat instalasinya, jadi udah kayak MCB gitu diinstalasi itu sama contohnya. Jadi kan untuk komputer nih
udah bagian komputer nih ke mereka tuh ngebangun buat web mereka Ya, gitu. Untuk yang LK mereka bagian gini buat alat monitoringnya IoT-nya. di alat Iya, Nika gitu. itu udah Berarti Nika tuh untuk kami Nika berarti bisa Nika diambil Nika untuk nanti bisa. Itu KP. dah. Makanya yang pingin di situ lah adik-adik bisa. Malah pinginnya lagi kalau lebih jauh setelah ini, adik mendapatkan sesuatu apa lagi di sana, bisa adik kembangkan jadi capstone. Kan begitu harapannya. Jadi kan nyari 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 materi lain lagi untuk bercapstone kan begitu. Iya, Pak. Karena capstone itu kan kan seperti ini kan capstone kita ketemu masalah dan kemudian kita mencoba memberikan solusi. Kan begitu kan? Iya, Ya nggak? iya. Ya, ya. Seperti Kebetulan itulah. juga pas Nika jadi kan bisa kemungkinan besar Nika kami juga buat alatnya gini alat pengolah biogas gitu kan. Ya itu dah. Nge, Iya, Pak. bisa diterima nggak, Dek? Iya, Ngedit? Pak. Ya. Iya. Nge, silakan yang lain. Ada yang Itu lain? semua ya, Pak. Nge, silakan. Ada yang lain? Nge, Surya, kalau sudah seperti ini, kan Surya yang kembaliin ke Surya sebagai moderator. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dan pemaparan materi sosialisasi mengenai KP sudah selesai, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara sosialisasi kuliah praktek pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada hadirin dan teman-teman sekalian atas partisipasinya. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Nge. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Nge. Berikan tutup ya, bebeknya ya. Pak, terima kasih Pak. Ye, terima kasih. Selamat sore.